Terima kasih, silakan kembali ke tempat masing-masing, ambil posisi yang paling nyaman untuk bisa mendengarkan firman Tuhan dengan santai. Juga pemusik, terima kasih. Siapa yang setuju permainan musik dan worship kita luar biasa hari ini? Oke, jadi sebenarnya kan baptisannya hari ini ya, tapi kita percepat semalam karena semuanya juga setuju dan bisa juga, jadi dipercepat saja. Sebelumnya memang kalau rencananya hari ini, ibadahnya habis selesai kemudian baru baptis, pasti khotbahnya baptisan. Kemudian hari ini kita merayakan Valentine, berarti khotbahnya tentang kasih kan gitu kan. Tetapi ini khotbahnya beda total saudara. Beda total. Karena kemarin persiapannya itu oke lah, saya akan khotbahkan lebih detail lagi tentang baptisan, apa itu arti baptisan. Jadi kemudian setelah itu semuanya bisa dengar, yang baptis langsung baptis, kemudian yang belum baptis bisa terpikir untuk baptis segera, kan begitu. Tetapi karena situasinya berubah, ya khotbahnya berubah. Hari ini saya tetap kepada topik kita see the unseen. Dan topik ini sebenarnya melihat pada yang tidak terlihat itu sebenarnya menimbulkan kontroversi sebenarnya. Suka enggak suka, kita punya kontroversi. Seolah-olah kita itu menganggap yang tidak kelihatan itu sangat penting dan yang kelihatan itu jadinya enggak penting. Padahal waktu saya ngomong seperti itu, sebenarnya saya tidak ingin kita ini melihat hal yang kelihatan berupa apa? Berupa modal kita, pengalaman kita, masa lalu kita, ya kan? Keuangan kita saat ini. Maksudnya jangan lihat itu, kenapa? Karena yang tidak kelihatan itu jauh lebih sempurna, yang sudah tersedia di surga, berkat, segala berkat di surga, itu yang kita lihat supaya kita melupakan keterbatasan kita. Itu sebabnya disuruh jangan melihat yang terlihat. Kan begitu? Tetapi sisi yang lain, kalau tidak kelihatan apa artinya pastor? Kan begitu? Contoh, ini kasih, hari kasih sayang. Kita bisa ucapkan I love you 1000 kali, semacam mantra. Tetapi kalau orang yang kita kasihi tidak bisa merasakan, apa artinya? Betul tidak? Ada orang mengucapkan dengan caranya yang berbeda, ada orang yang mengucapkan dengan caranya yang kopian, ada yang copy paste ya kan. Oh, hari kasih sayang ya, cari di Google kata-kata indah, bahasa Inggris biasanya kan agak sulit ya. Jadi karena sulit, cari aja di Google, siapa tahu sudah ada pendahulu kita yang mengungkapkan rasa sayangnya kepada pasangannya, kemudian kelihatannya keren dan itulah yang kita post. Tapi artinya pun kita tidak tahu. Pasangan kita pun merasa kita sangat keren karena bahasanya tidak pernah didengar. Setelah dia baca, senyum-senyum, tapi nggak ngerti juga apa artinya. Tapi jauh daripada itu, ya kan, kita orang Sumatera biasanya mengungkapkan cinta itu langsung tembak, ya kan? Dek, abang cinta sama kau. Ada pertanyaan? Tidak ada pilihan, saudara ya. Kalau orang Sumatera kalau sudah sayang sama seseorang ya harus dapat gitu loh. Pokoknya sudah ungkapkan, sudah. Ada pertanyaan? Kalau enggak kita melangkah ke jenjang yang lebih serius, kan begitu. Tetapi kalau orang yang kita anggap kita kasihi dan orang itu tidak merasa kita kasihi dia, yang ada malah tekanan, jadinya kan sia-sia saudara. Begitu besar kasih Allah kepada kita itu tidak diragukan lagi, apakah setelah Yesus mengasihi kita, dia memberi tekanan seperti itu. Aku Bapamu di surga, sangat mengasihi engkau, aku sudah serahkan nyawa anakku, sekarang berikan nyawamu untukku, ya apapun yang kuperintahkan harus kau lakukan. Tapi sebenarnya kata-kata itu tidak sulit, harusnya. Kalau kita mengerti betapa besar memang dia mengasihi kita. Tetapi karena kita sudah punya riwayat, histori ya, kalau orang mengatakan cintanya sama kita, kemudian kita tidak bisa rasakan, kemudian kita akan menganggap orang itu omdo ya, ngomong doang. Kalau bapak itunya kalau ngomong sih memang bagus, kata-katanya selalu indah. Tetapi nol besar itu, nggak ada yang dia bantu kita, nggak ada yang dia tolong, akhirnya sia-sia omongan kita. Ya, jadi artinya apa? Kasih sayang ini sebenarnya sesuatu yang kita ungkapkan, tetapi harus bisa dirasakan. Gimana caranya? Karena kalau ungkapkan bisa dirasakan berarti yang kelihatan, yang bisa kelihatan, itu efeknya. Tetapi kalau nggak lahir dari yang tidak kelihatan, yaitu hati kita, maka yang kelihatannya itu ekspresinya enggak akan nyampe saudara. Betul kan? Karena action itu bisa ditiru.
Tahu ya actionnya, tindakan itu bisa ditiru. Contohnya, kalau saya beli bunga nanti, saya kasih kepada istri saya, I love you ya sayang misalnya. Terus saudara tiru gitu kan, setelah tiru kok responnya beda. Jadi bisa saja kita meniru perbuatan, tetapi yang tidak kelihatannya itu nggak bisa ditiru. Itu yang jauh lebih penting saudara. Padahal yang Tuhan sediakan adalah hal yang tidak kelihatan tersebut. Tentang kasih itu nggak kelihatan. Tentang iman itu tidak kelihatan. Tentang keyakinan bahwa kita dalam Kristus itu tidak kelihatan. Tetapi saat kita ungkapkan keluar, apa yang kita yakini di dalam, tampaklah orang lain bisa saat berhubungan dengan kita, orang lain bisa rasa, benar Bapak ini mengasihi aku. Benar pastor ini mengasihi aku, bukan cuma ngomong. Benar aku sudah merasakan secara langsung, begitu. Nah itu akhirnya menjadi penting. Jadi see the unseen tujuannya supaya yang kelihatan itu bisa benar saudara. Kita fokus kepada yang tidak terlihat supaya yang terlihat ini bisa benar. Kalau kita fokusnya kepada yang kelihatan saat ini, yang nggak ada benar-benarnya. Kan begitu. Jadi hari ini saya mau pakai satu kitab yang kontroversial. Kenapa kontroversial? Nanti kita akan diobok-obok dengan pemahaman kita yang selama ini kita anggap sudah benar. Dan memang yang selama ini kita anggap sudah benar di AGF, memang sudah benar. Cuma saya ingin meluruskan, mungkin beberapa orang di antara kita sudah paham bahwa kita itu selamat oleh karena kasih karunia. Itu adalah pemberian, bukan karena hasil usaha kita. Oleh sebab itu jangan ada orang yang bermegah, satu orang pun. Kenapa? Keselamatanmu itu adalah pemberian, bukan hasil usahamu. Kalau begitu santai kita, karena nggak ada yang bisa kita lakukan kan? Oke, itu yang saya mau selesaikan hari ini saudara. Jadi relax tapi kencangkan sabuk pengaman ya. Saya akan mulai dari Yakobus pasal 2, satu pasal. Yakobus pasal 2, satu pasal saya bacakan. Ya, gereja belakangan ini memang jemaatnya sudah jarang bawa Alkitab. Oh enggak pastor, saya bawa lebih dari Alkitab. Ya, Google pun saya bawa, Alkitab pun sudah ada di dalam. Ya, kalaupun tak ada aplikasi Alkitab, di Google pun bisa loh. Yakobus pasal 2, Google aja muncul dia. Terus biasanya ada sabda.com ya kan muncul dia. Oke, klik masuk juga ke Alkitab. Kan gitu ya. Tetapi supaya asik kita sama-sama bacanya dari layar yang lompat-lompat ini. Bisa disorot tuh lompat-lompat maksudnya apa tuh. Memang begitu ya latarnya ya. Bukan ya. Enggak tahu cara pakainya. Oke, enggak apa-apa. Kalau begitu saudara imajinasikan saja, percaya yang saya baca itu memang Alkitab ya, percaya saja. Pasang telinga saudara dengan tajam ya. Mulai dari ayat 1. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Jadi gini loh, setiap orang percaya pasti beriman kepada Yesus Kristus. Dan Yakobus ini adalah surat yang dituliskan untuk 12 suku dalam perantauan. Artinya apa? Mereka orang beragama. Dan agamanya agama resmi. Resmi loh, mereka menyembah Yahweh. Ya kan? Dan tiba-tiba mereka terima Yesus. Wah ini gereja yang sudah mantap lah ya. Lahirnya aja udah Kristen lah gitu loh. Ya kan? Artinya pokoknya mereka sudah agama Yahudinya sudah bagus ya kan sebagai suku yang sah. Kemudian terima Yesus pula. Sudah double kan? Sudah mantap lah ini jemaat kan begitu. Nah surat ini ditujukan kepada orang-orang seperti itu saudara. Coba bayangkan ya pembacanya itu adalah orang yang sudah double. Pertama mereka memang sah 12 suku di perantauan. Kedua mereka sudah terima Yesus. Oleh sebab itu Rasul Yakobus itu mengatakan saudara-saudaraku sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia. Janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Ternyata iman itu perlu diamalkan, saudara. Artinya apa? Dikeluarkan. Iman tidak kelihatan, saudara. Tapi perlu dikeluarkan, diamalkan, dipraktekkan. Diamalkan kan dipraktekkan. Artinya dikeluarkanlah kalau kamu punya iman dalam Kristus Yesus itu, Tuhan kita yang mulia.
Amalkan, tapi waktu mengamalkannya itu jangan dengan cara memandang muka. Iman tidak kelihatan. Waktu mengamalkan jadinya kelihatan. Tapi waktu kita keluarkan itu, janganlah dengan cara memandang muka. Ayat 2, sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, kebetulan saya nggak pakai cincin. Dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk. Jadi ada dua tipe orang yang datang, dia kasih percontohan. Nanti kalau ada orang datang bergabung sama kumpulanmu, ada satu yang pakai cincin dan jubah yang bagus, pakaian indah, tapi ada juga yang miskin datang ke situ dengan pakaiannya yang buruk, ya kan? Ayat 3, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini. Sedang, ya VIP lah ya, sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana. Itu pun nunjuknya pakai mulut, sana kau berdiri. Tangan pun malas diangkatnya, pakai mulut aja sana ya. Oke, dan kemudian, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Ya sini. Ya, kayak piaraan kita ya, suruh di sini. Kemudian, bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Saudara, hati dan pikiran itu tidak kelihatan. Tetapi saat dia mengatakan seperti itu, dia munculin apa yang ada di hati dan pikirannya. Sekarang saya kan udah bilang ya beberapa kali khotbah yang lalu, saya bilang kenapa saya baca Alkitab semuanya itu see the unseen, yang kelihatan dan tidak kelihatan, yang kelihatan dan tidak kelihatan. Di sini dikatakan kalau kamu ngomong seperti itu, orang bisa dengar kan? Orang bisa melihat perlakuanmu. Tetapi itu lahir dari mana? Lahir dari dalam hati dan pikiran. Hatinya apa? Pembedaan dalam hatimu. Kemudian jadi hakim dalam apa? Pikirannya yang jahat. Hati membeda-bedakan, pikirannya jahat. Sekarang gini saudara, ini adalah kenyataan, realita. Orang tidak percaya Tuhan atau di luar sana secara umum lah ya. Sebenarnya yang dia sayangkan adalah di kalangan orang percaya kejadian juga gitu loh. Tapi di luar sana ini adalah hal yang lumrah. Kalau kita mau di servis dengan VIP, pakailah mobil yang mewah. Pasti tukang parkirnya berlari dengan segera mencarikan tempat, walaupun sudah penuh, diadakan tempat itu. Diadakan, tutup jalan pun gak apa-apa, karena VIP. Tapi kalau kita bawa mobil tua gitu kan, yang knalpotnya bolong-bolong gitu ya, ya kan, udah berkarat-berkarat gitu kan, kalau kesentuh tetanus katanya. Jadi mobil ini nggak ada tempat bagimu ya. Kalau mau agak pojok jauh ke sana, ke sudut jalan, nanti kau jalan kaki ke sini. Wah. Tapi kalaupun VIP ya kan, walaupun agak jauh ke sana, itu diparkirkan Bapak Ibu. Ya kan, ada servis untuk valet katanya. Kalau di mall itu kalau saudara punya duit ya kan, nggak mau antrian, nggak mau sibuk cari parkir, nggak apa-apa, turun aja. Ya kan, ada servis yang namanya valet. Di sini ada yang tahu nggak? Kalau nggak tahu ya saya kasih tahu. Biar kita nanti suatu hari kalau sudah kaya, pakailah servis itu. Gampang sekali, Bapak ke mall nggak usah cari parkir, turun aja, serahkan kunci, nanti mereka yang parkirkan. Kalau udah selesai nanti datang ambil aja kertas tadi itu titipannya, nanti dibawanya mobil itu ke depan, kita tinggal lanjut berjalan. Berarti nggak usah mikirin parkir. Nah itu VIP saudara, ya kan? Nah jadi kalau VIP itu memang terjadi pembedaan di luar sana. Tetapi Rasul Yakobus mengatakan jangan sampai itu terjadi. Karena kita ini orang beriman. Iman kita ada dalam Yesus Kristus. Nah kita perlu mengamalkan iman kita. Tapi jangan mengamalkannya itu dengan memandang muka. Karena dunia ini di bawah kuasa si jahat kan. Pikiran manusia itu jahat. Saya berani garansi saudara. Manusia itu pikirannya jahat. Kalau saudara mungkin yang saksikan online kan, ini pastor siapa ini ngomong-ngomong jahat. Saya salah satu yang tidak jahat. Saudara berpikir begitu saja sudah jahat. Saudara merasa saudara tidak jahat, itu saja sudah jahat. Ya kan? Ya kan? Justru orang mengatakan, iya memang gak ada yang benar dari hidupku. Nah itu jujur. Tapi kalau saudara merasa, enggak, saya enggak ada pikiran jahat, saya orangnya benar-benar tulus. Yakin?
Ya kan? Menganggap saudara lebih dari orang saja itu sudah jahat. Itu kita nggak bisa mengamalkan iman kita dalam Yesus Kristus dengan cara demikian, saudara. Itu cara dunia. Berarti kan ada satu perubahan terjadi sebenarnya. Orang yang punya iman dalam Yesus Kristus, seharusnya, normalnya ada perubahan sebenarnya. Tidak lagi seperti dunia, karena dunia normal seperti itu. VIP semua itu normal. Nanti kalau kita keluar sana, kalau saudara sukses kan, sukses. Saya berdoa saudara kaya-kaya semua, sukses, amin. Nah kalau sudah sukses nanti keluar sana, memang saudara diperlakukan VIP, tapi saudara sudah tahu, pada saat saudara diperlakukan seperti itu, tidak lagi tinggi hati. Kenapa? Nanti saudara akan punya kesempatan lagi mengamalkan iman saudara dalam Yesus. Saat orang memperlakukan engkau sebagai VIP, saudara jangan melihat mereka itu rendah. Ucapkan terima kasih waktu mereka anggap saudara VIP karena saudara kaya. Iya, tapi saudara saat itu, saudara juga punya kesempatan mengamalkan lagi imanmu dalam Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia. Amin. Nah saat itu enggak ada lagi manusia-manusia baru, ciptaan baru yang sombong-sombong. Ya kan? Dari kelakuannya, dari perbuatannya nampak apa itu iman dia. Ya. Jadi ini hari ini saya memperlengkapi, ya kan? Sekalipun kita sudah dapat azas pertama dari keselamatan bukan perbuatan. Oleh sebab itu kita jangan gagal paham saat mendengarkan dua statement atau dua pernyataan sepertinya kontroversi, saling berbenturan, kita langsung hang otaknya. Gimana ya maksudnya ya? Karena nanti kita akan baca firman di bawah ini nanti makin kontroversi. Ayo kita lanjutkan dulu. Kemudian sampai di ayat 5 sekarang, dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi dia? Ya kan? Jadi diingatkan kepada saudara-saudara yang Yakobus ini, ya kan? Bukankah Allah sudah memilih orang-orang yang miskin, ya kan? Orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia, yang dianggap miskin. Jadi nanti kan kalau kita gagal paham, kita merasa berarti yang orang kaya itu di dunia enggak dipilih Tuhan. Seolah-olah makanya harus miskin kayak aku, baru dipilih Tuhan. Mengamalkan itu saja sombong, udah miskin sombong. Kenapa? Waktu baca ini merasa terhibur. Terus langsung ada satu level ya kan dibanding yang kaya, nah, aku masuk, yang kaya malah nggak masuk. Bukan begitu cara bacanya saudara. Artinya kalau miskin oleh dunia, saudara artikan sendiri. Bagi saya saudara, di dunia ini nggak ada orang kaya kok. Kan saya sudah bilang, kekayaan itulah hal yang tidak pasti. Saya bilang karena Alkitab ngomong begitu. Jangan bergantung pada sesuatu yang tidak pasti seperti kekayaan yang tidak tentu, ya kan? Artinya hari ini kaya besok bisa miskin, hari ini miskin besok bisa kaya. Yang kayak gitu gimana menilainya? Tapi yang dikatakan miskin oleh dunia menjadi kaya dalam iman, menjadi ahli waris. Jadi lihat aja status semua orang sebenarnya miskin lah gitu loh. Tapi Tuhan pilih orang-orang yang saya anggap miskin itu untuk dijadikan kaya. Tapi kaya apa? Dalam iman, menjadi ahli waris. Ternyata miskin secara yang terlihat, kaya secara yang tidak kelihatan. Dalam iman pula. Menjadi ahli waris kerajaan. Ahli waris kerajaan saudara, emang saudara mewarisi kerajaan apa? Coba tunjukkan. Ya kan? Di Kabanjahe ada rajanya, ada sultannya enggak dulu? Kisahnya ada. Raja ada. Kalau di Tanah Batak ada raja-raja kan dulu ya. Kalau di Delhi ada kesultanannya kan gitu kan. Nah mungkin keturunan mereka bisa lah ngomong, oh saya ini ahli waris dari kerajaan tersebut gitu kan. Walaupun sekarang sudah melebur menjadi negara kesatuan Republik Indonesia gitu. Tetapi ahli warisnya merasakan bahwa dia ini ahli waris. Kalau saudara rasanya ahli waris kerajaan yang model apa? Bisa nggak ditunjukin? Karena kalau Delhi ada istananya. Istana kerajaan Allah yang dimaksud ini mana coba? Kelihatan nggak? Kan tidak. Tapi mata kita harus tertuju pada yang tidak terlihat. Betul kan? Tapi itu real loh saudara. Real. Jadi mulai hari ini, mari kita mulai mempraktekkan, mengamalkan iman kita yang tidak kelihatan itu dengan cara
melihat kepada yang tidak terlihat itu. Latihan aja. Biasakan diri kita bahwa yang tidak terlihat itu nyata. Ya, tidak perlu harus muncul sampai di depan mata baru bisa percaya. Lihat ya, ini pernyataan saya. Nanti di belakang sepertinya diubah. Sepertinya diubah. Bahwa lihat yang tidak kelihatan, tidak harus muncul di permukaan baru kita mulai percaya. Tidak. Betul kan? Oke, kita lanjut dulu. Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Ini ada kaitan dengan tradisi mereka, saudara. Kalau orang pakai cincin, pakaian yang bagus itu kaya. Dan biasanya orang kaya itu banyak menyeret orang miskin ke pengadilan karena memang orang miskin banyak hutang. Kalau orang miskin sudah mulai berulah menurut mereka, kan mereka kaya, dekat dengan pejabat ya, gampang sekali jebloskan aja udah. Jadi bagi mereka nggak bisa bayar ya sudah hukum. Kalau bisa bayar untung dia kan dapat bunga. Tapi kalau nggak bisa bayar hukum aja langsung. Kan begitu. Nah biasanya mereka tertindas. Menyeret kamu ke pengadilan ya. Bukankah ayat 7 ya, bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah Valentine ya. Saya cocokologi aja. Kalau udah baca kasihilah cocok kali ini sama love, love ya. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, maka kamu berbuat baik katanya. Kitab suci orang Yahudi sudah tertulis itu, karena dia lagi bicara sama orang Yahudi, saudara. Ya, oke, kemudian, tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Memang orang semacam ini harus ada garis merahnya dulu, benang merahnya dulu. Kalau ngomong sama orang Yahudi, harus pakai Taurat dulu. Supaya nyambung dulu nih pikirannya. Kalau kamu bilang begini, kamu sudah melanggar. Kalau kamu buat kayak gini, kamu sudah melanggar. Biar mereka patah dulu ya. Patah dulu dalamannya. Digemburkan dulu hatinya menjadi tanah yang subur sebelum ditaruh benih gitu loh, ya kan? Kira-kira begitu. Selesaikan dulu. Karena pola pikir mereka pola pikir Taurat. Silap-silap mereka mengkaitkan Yesus dengan Taurat. Makanya terjadilah PR untuk para rasul mengklarifikasi itu semua waktu itu. Karena memang waktu itu saya bilang gereja mula-mula adalah gereja yang penuh dengan transisi. Waktu itu mereka tidak ada Alkitab yang ditulis rasul. Kitab Perjanjian Baru belum ada, karena mereka lah sesungguhnya yang dicatat. Ya kan, paham maksud saya? Kita harusnya tidak mengulangi seperti itu, enggak transisi kayak mereka, kalau kita baca Alkitab hari ini. Harusnya. Tapi kenyataannya transisi terus kita. Asi-asi harus diingatkan. Transisi terus. Ya. Tahukah engkau, tahukah kamu di Alkitab begini? Oh iya ya, enggak pernah baca. Nah, hari ini udah tahu. Besok lupa. Ya kan, ada masalah dengan memori. Ya kan, kalau imajinasi enggak masalah, imajinasi semua. Memori ada masalah. Kenapa? Memang dia mengingat, tapi mengingat yang tidak baik. Firman Tuhan dia lupa. Itu masalah di corrupted ya. Kalau di dunia gadget ya kan, kartu memori itu bisa rusak. Kalau udah rusak dia corrupt. Filenya dipanggil, ada filenya di dalam, tapi dipanggil nggak bisa. Kenapa? Udah korup, sudah tidak full, ya kan? Sudah tinggal separuh. Dipanggil nggak bisa jalan lagi dia. Jadi filenya itu lumpuh, ada filenya jadi sampah. Masih ada memakan memori, sempit-sempitin aja. Ya kan? Bahkan bisa merusak, apalagi kalau udah masuk virus. Ya. Virus itu masuk dengan bebas pula. Tapi yang firman Tuhannya tidak diizinkan berkembang, korup dia, nggak bisa dipanggil ya. Oke, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya, dikasih tahu. Ya kan, kalau mau praktekin itu, kamu udah melanggar satu, sia-sia jadinya. Hanya gara-gara memandang muka yang lain mantap, 0. Sedih kan? Kalau Juliana kan pintar ya sekolah ya, pokoknya harus ponten 100 kalau orang Medan bilang. Tahu ponten? Masih ada istilah ponten sekarang. Nilainya 100. Kalau 99 bagi dia gagal.
Nah, itu Taurat memang kayak gitu. Kalau 99,9 itu gagal. Kenapa? Karena tidak full. Ya seperti ini juga. Kalau memang kamu memandang muka gara-gara satu itu, yang lain nampaknya bagus. Kan kita bisa kan merendahkan diri gitu kalau orang kaya masuk kan, kita nampaknya baik dan sopan. Tapi dalam hati kita yang jahat, pikiran kita yang jahat, hati yang membeda-bedakan, kita sopannya sama orang kaya. Yang miskin kita nggak sopan, yang tahu cuma kita dan Tuhan. Udah melanggar. Walaupun yang lain bagus, 99 angkanya, tetap nggak lulus. Ngeri ya. Kalau gitu siapa yang ranking 1? Terpaksa yang rankingnya itu bukan yang tidak lulusnya, yang lulus, karena nggak ada yang lulus kan. Terakhir yang bisa dirankingkan adalah yang siapa lebih berdosa. Itu bisa dirankingkan. Karena satu dosa merusak semua kan, berarti kan nggak ada lagi yang lulus. Kalau gitu kita bertanding aja siapa paling berdosa, udah. Itu bisa dibuat ranking. Ya, soalnya satu gagal semua katanya. Jadi nggak usah bikin ranking lagi kalau itu. Kemudian ayat 11, sebab ia mengatakan jangan berzina. Ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, ya, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Belas kasihan kita, saudara, mercy, itu hanya bisa ditemukan di atas kayu salib waktu Yesus menyerahkan nyawanya, hidupnya. Itu adalah bentuk dari belas kasih yang sejati, saudara. Itu menang di penghakiman. Karena ada belas kasih di sana. Kalau sampai hakimnya berbelas kasih, ya kan, mengingat kita pun sebenarnya sudah jalani hukuman, karena mati bersama Kristus, dibangkitkan bersama Kristus, hidupnya itu hidupnya Kristus. Kalau udah kayak gitu, kita menang di atas penghakiman. Amin. Kalau begitu, mematahkan semua yang tadi, udah repot-repot semua dikasih tahu, kamu itu sebenarnya enggak layak juga sebenarnya, kan gitu. Makanya mengamalkan iman yang ada dalam Yesus Kristus itu enggak bisa pakai mindset hukum Taurat. Mengamalkan iman kita dalam Yesus Kristus enggak bisa pakai pikiran, pola pikir, kebiasaan, tradisi, hukum Taurat, enggak bisa. Karena kalau mau pakai itu dikombinasikan tetap gagal akhirnya. Betul? Yang melepaskan kita dari penghakiman hanya belas kasihan Tuhan. Amin. Oke, kita lanjutkan di ayat 14. Nah, di sini udah mulai ya. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ini kan kontroversi, saudara. Kalau saudara bilang iman itu menyelamatkan, tetapi enggak ada perbuatannya, bagaimana katanya? Bisakah iman itu menyelamatkan? Menurut Yakobus enggak bisa. Nah, kontroversi kan? Mulai tegang. Jadi gimana pastor? Oke, lanjut dulu, jangan tegang kali. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, ini kan dia kasih contoh saudara. Ya, dan seorang di antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Jadi orang Kristen atau orang percaya sering seperti ini sebenarnya, tanpa sadar. Karena kita menganggap kata-kata kita cukup. Ya kan? Kata-kata kita seolah-olah cukup gitu ya. Kenapa? Bagi kita ya pokoknya kasih tahu yang benar aja udah. Ya sisanya lihat dialah, yang penting saya udah kasih tahu ya. Kalau kamu jalan kayak gini harus ada kain ya, harus makan yang cukup ya. Cuma gitu. Ngomong kayak gitu dia pun tahu sebenarnya. Makanya agama nggak bisa selamatkan karena ngasih tahu. Cuman ngasih tahu. Jalan untuk selamat itu kayak gitu ya, cuma ngasih tahu. Apa gunanya? Tapi Yesus tidak demikian. Dia tidak bilang ini jalannya harus kau jalani sendiri ya. Tidak loh. Yesus jalani itu kemudian dia bilang akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dia jadi jalannya langsung. Dia serahkan hidupnya. Kalau ini kain ya saudara, katanya selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Ibaratnya kalau Yesus tidak bilang kayak gitu. Dia akan jadi kain panas itu, dan dia akan jadi makanan itu. Kalau Yesus. Tidak hanya omong. Amin. Dan omongan itu nggak bisa dilihat. Ya,
Firman Tuhan juga nggak bisa dilihat, maksudnya kan kata-kata. Tapi kenapa firman Tuhan bisa diwujudkan? Bisa jadi kenyataan. Jadilah terang, jadi dia. Jadilah ini, jadi. Apapun yang dia bilang, walaupun cuma kata-kata, bisa jadi. Kenapa? Karena Tuhan adalah Tuhan yang benar. Kita ini kan korupnya udah minta ampun. Korup sekali. Kalau saya bayangkan kalau Adam tidak pernah makan buah itu, saya yakin dia punya kualitas Tuhan yang kalau ngomong jadi. Setuju nggak saudara? Tapi karena sudah korup, ngomong-ngomong nggak jadi-jadi. Ngomong-ngomong nggak jadi-jadi. Jadi sekarang kita nggak bisa ngomong doang. Kan gitu. Karena yang kita ngomong belum tentu itu yang kita yakini. Justru setelah kamu ambil action, tindakan, nampaklah benar apa yang kamu ngomong, kamu yakin nggak sebenarnya? Itu muncul dari yang tidak kelihatan jadi kelihatan tuh. Iman dan perbuatan itu sama dengan yang tidak kelihatan jadi kelihatan. Mulai dapat? Ya. Porsi ini untuk menjelaskan kita, bukan untuk membantah kata kamu diselamatkan oleh iman, bukan oleh perbuatan. Bukan untuk membantah, saudara. Saya nanti kasih gambaran supaya kita bisa memahaminya. Supaya tidak seperti bingung gitu loh, kayak berbenturan. Ini enggak berbenturan, ini sebenarnya melengkapi. Ini gambarnya kalau kita paham hari ini utuh jadinya. Ya, kita masuk ke dalam bukan karena perbuatan, tapi karena ada Yesus. Oke, perbuatannya. Kita percaya Yesus, masuklah kita, bukan karena perbuatan. Tapi begitu masuk mengamalkan iman ini enggak mungkin enggak ada perbuatan. Jadi ini paketnya komplit sebenarnya. Tapi bukan perbuatan ini yang membuat kita sah. Kalau tak ada iman, nggak bisa juga. Karena untuk memulainya pun tidak memenuhi syarat. Kalau mau minuskan Yesus, saudara, ikut Taurat berarti. Kan nggak bisa. Makanya perlu yang pertama, bahwa bukan perbuatanmu, tetapi kamu diselamatkan oleh imanmu dalam Kristus Yesus. Masuk dia. Tetapi iman tanpa perbuatan itu katanya nggak bisa. Jadi kan bukan berbenturan, melanjutkan loh. Saudara paham nggak hari ini? Kalau yang bukan AGF nggak paham nggak apa-apa, datang ke AGF nanti kita pahamkan. Tapi yang AGF harusnya paham. Ya, yang nonton nggak paham, datang ke AGF. Kita di Studio 89, Jalan Gagak Hitam ya, Ring Road. Oke. Kemudian ayat 17, demikian juga halnya iman dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi matinya terhadap siapa, saudara? Terhadap yang kita mau amalkan iman itu. Jadi gini, saya mau mengamalkan dengan tanpa memandang muka nih. Misalnya ada orang datang ke kumpulan kita sambut mereka sama rata. Mau dia kaya, mau dia miskin, sambutnya sama rata. Berarti kita sedang mengamalkan iman dalam Yesus Kristus tanpa memandang muka. Nah, itu harus disertai perbuatan. Dari mana kau bilang kamu menyambut dia, kalau enggak didatangin, dirangkul, disapa gitu. Itu adalah tindakan yang nyata. Maka orang yang melihat perlakuan kita baru merasakan iman kita itu berguna. Baru bisa merasakan iman kita berguna. Kalau enggak, iman makanlah tuh iman. Kira-kira gitu. Oh kami orang beriman, makan tuh iman. Karena bagi mereka, kamu ngomong kamu beriman gak ada gunanya. Karena gak ada perbuatan yang muncul. Kamu ngomong sesuatu yang gak kelihatan, yang kelihatannya gak dia rasa. Dia kan ini penonton. Penontonnya itu gak merasa apa-apa, ya sia-sia. Kamu mau jungkir balik, ngomong aku ini dibenarkan karena iman, aku ini anak yang dikasihi Tuhan gitu. Bagi dia gak ada ngefek gitu. Kamu kan cuma cerita. Itu kan cerita kamu. Ya makanlah imanmu, untuk kamulah itu. Untuk aku beda. Ya kan? Kalau aku udah punya keyakinanku sendiri. Makanya enggak ada arti imanmu kalau bicara sama orang-orang begitu. Karena kamu tidak disertai perbuatan. Itu maksudnya. Oke? Kemudian, tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman, dan padaku ada perbuatan. Wah, dibelah ini, di split ya. Kamu urusan iman, aku urusan perbuatan. Ya, oke. Aku akan menjawab dia,
tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, maka aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Kalau rasul kan dia bilang, ya kan, imanku itu menghasilkan perbuatan. Kalau kamu bilang bahwa tunjukkan kepadaku imanmu. Kalau kamu cuma ngomong tanpa perbuatan, ya kan, tunjukkan gimana caranya. Gimana caranya kamu tunjukkan imanmu kalau tak ada perbuatan. Kalau aku akan tunjukkan imanku lewat perbuatanku, gitu loh maksudnya. Jadi gimana mengamalkan iman yang notabene tidak kelihatan, unseen. Kan kita harus keluarkan, menjadi kelihatan. Sehingga memberikan dampak kepada orang-orang lain. Ini konteksnya adalah berbicara orang datang kepada kumpulanmu. Orang datang kepada kumpulanmu, amalkan imanmu dengan tidak memandang muka. Ya. Oke, kemudian engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Ini kayak, mungkin sudah beberapa kali ngomong ini, makanya dibilang bebal, saudara. Orang nggak mungkin dicap bebal kalau cuma baru sekali dikasih tahu. Kalau sudah berulang kali masih juga kayak gitu, baru dicap bebal, betul nggak? Dan rasul ini kan, rasul-rasul ini bagi saya mereka itu berpendidikan lah. Pasti mereka hidup itu nggak sembarangan. Bukan kayak kita bilang siapapun bisa, bukan. Mereka itu sangat terhormat. Kalau bicara pasti orang dengar gitu loh. Jadi kalau udah orang terhormat bicara, jadi ibaratnya mereka itu sarjana-sarjananya kalau zaman dulu. Karena dulu saya lihat ya, orang-orang yang konglomerat hari ini kalau kita periksa, mereka kalau konglomeratnya itu bukan dia yang buat ya, berarti dia udah konglomerat dari bapaknya, kian gitu ya. Artinya dia pasti disekolahkan tinggi itu sama bapaknya. Ya. Dalam hal ini mereka itu orang bersekolah, kalau ngomong tahu cara ngomongnya, tapi orang yang dengar itu bebal, saudara. Ya, ngomong udah jelas, tapi masih bebal gitu loh. Makanya sekarang mau nggak kamu mengakui bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Jadi kalau kita pakai jurus pukulan apa gitu kan, apa itu? Pukulan pendekar apa itu? Pendekar mabuk lah apalah. Dung kan, suaranya keras tapi kosong. Pak Arnold coba kita serang. Wah, dung, ada ledakan tapi Pak Arnold santai aja di sana. Itu kan kosong. Jadi itulah iman tanpa perbuatan. Enggak ngefek ke orang. Cuman ngomong aja jungkir balik di sini. Gaya sih keren. Kalau gaya keren jangan ditanya, ya kan. Kuda-kuda nampak keren tapi enggak ada efek. Itulah kalau kita cuman meniru gitu loh. Tapi kan enggak mungkin kita punya perbuatan tanpa iman juga. Jadi gini saudara, iman harusnya melahirkan perbuatan. Tapi perbuatan tidak bisa mengubah iman. Iman bisa mengubah perbuatan. Tapi perbuatan gak bisa mengubah iman kita. Makanya iman dulu, tapi iman yang ada perbuatannya, paham ya saudara? Kalau kita tanpa iman, kita berbuat itu namanya agama. Ya kan? Lakukan yang baik lah pokoknya lah. Aku udah tahu itu baik, aku udah dengar, maka aku cobalah lakukanlah gitu kan. Itu namanya perbuatan saudara. Tapi kalau enggak ada iman, ya kita menjadi manusia biasa. Tapi kalau kita bilang kita ini supranatural, kita punya iman dalam Yesus Kristus, kita adalah orang percaya, enggak diamalkan keluar, enggak dikeluarkan dengan disertai perbuatan. Imannya kosong saudara. Bebal sekali mereka. Sekarang maukah engkau percaya? Jadi sekarang saya mau gambarkan dulu. Kalau kita baca di Efesus 2, ayo kita buka di Efesus 2 dulu. Supaya ada perbandingan. Ini rasulnya kan beda nih yang bicara. Dan audiensnya pun bisa jadi berbeda juga kan. Karena Rasul Paulus itu adalah rasul untuk orang bukan Yahudi. Sedangkan Yakobus tadi memang menuliskan untuk orang Yahudi. Ya. Katanya ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Sebenarnya kan tidak ada kontroversi kan, tidak berbenturan juga. Karena toh Paulus juga bilang,
kalau kita diciptakan dalam Kristus Yesus itu ada tujuannya untuk melakukan pekerjaan baik. Di mana benturannya? Kan gitu. Enggak ada benturannya. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Pekerjaan baik yang kita harusnya lakukan, sebenarnya itu pun sudah dipersiapkan Allah sebelumnya, saudara. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah sekarang saudara tahu kan, kalau ini saya ibaratkan orang bukan Kristen. Tiba-tiba dengar Injil. Ya kan? Mereka sudah coba dengan berbagai cara pengen menjalani hidup yang suci. Oke? Ini saya bilang di luar Kristus ya. Mereka bukan Kristen. Oke? Teman-teman kita di luar. Mereka udah melakukan yang terbaik. Tapi namanya melakukan yang terbaik mirip kayak tadi. Ternyata gagal. Lakukan 10 ya kan, 9 gagal, ya kan? 1 gagal. Kalau gagal 1 itu lebih bangga daripada gagal 9. Makanya kalau kita mengamalkan seperti itu, biasanya yang bisa capai 8 sombong kalau ketemu yang 5. Yang capai 9 sombong kalau ketemu yang 1 apalagi. Makanya efeknya apa? Aku bersyukur aku tidak seperti dia, kan gitu. Itulah efeknya. Tetapi saya mau bicara kalau tulisan dari Efesus ini, saya gambarkan sebagai orang yang memang belum Kristen. Tapi dengar Injil kasih karunia. Makanya keselamatan adalah pemberian. Bukan hasil usahamu. Ayo berhenti. Oke? Ini Injil. Oke? Terimalah Yesus. Dia terimalah. Wah, ada harapan ternyata ya. Aku pikir enggak ada harapan. Karena aku udah coba juga sedaya upaya. Enggak bisa juga. Oke? Maka, saya terima. Wah, luar biasa. Mereka sukacita. Setelah sukacita, mereka ekspresikan keluar. Akhirnya apa? Mereka giat lakukan ini, lakukan itu, pekerjaan baik, lakukan. Karena selama ini pun mereka lakukan. Tapi kali ini mereka lakukan lebih giat. Karena mereka merasa, bukan pekerjaanku yang dijadikan patokan untuk keselamatanku. Kalau gitu saya terimalah Injil ini, bagus sekali. Maka mereka non-Kristen jadi Kristen. Mendengar Injil kasih karunia, non-Kristen jadi Kristen. Karena Injil, Nah sudah terima, ekspresinya nampak. Nah sekarang kalau saya balik ke Yakobus. Ayo balik ke Yakobus. Ayat 20. Hai manusia bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah... Jadi orang Kristen tiba-tiba dengar Injil kasih karunia. Ternyata bukan hasil perbuatan. Makanya, selama ini saya salah. Lah, saya udah ngerti sekarang. Saya terima Yesus, rest. Apapun gak mau kerja. Paham ya, kayaknya dorongan ini untuk orang yang berbeda. Dorongan ini adalah untuk orang berbeda. Satu ngasih tahu, nggak bisa, kamu udah upaya kan, nggak bisa, bukan itu yang selamatkan kamu, itu pemberian gitu. Begitu dia terima sukacita, akhirnya melakukan pekerjaan baik terus. Yang satu ini, mereka sudah Kristen. Maksudnya ya bukan soal terima Yesus ya, karena orang Yahudi memang menyembah Allah Yahweh. Udah benar Allahnya gitu ya. Maksudnya sudah Kristen dia, dengar Injil kasih karunia. Ini Kristen mempraktekkan Taurat. Injil kasih karunia, ternyata bukan ini. Akhirnya inilah yang suka aneh. Orang Kristen ketika dengar Injil kasih karunia jadi aneh. Kenapa? Karena mereka memang sudah Kristen selama ini, ya. Tetapi karena dengar Injil, udah pasifkan aja. Orang ternyata iman kok yang selamatkan kita, bukan perbuatan kok. Udah slow, ya kan, di gereja santai aja. Enggak ke gereja pun enggak apa-apa. Ya kan? Semuanya bebas, aku merdeka. Selama ini aku kena Taurat rupanya. Jadi dengan kasih karunia, langsung jadi enggak mau kerjakan apa-apa. Nah, untuk orang seperti ini, hari ini saya bilang, hai manusia yang bebal. Maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Jadi bobot dua message ini sebenarnya satu kesatuan, saudara.
Waktu saudara masuk ke dalam kehidupan baru ini, dalam Kristus Yesus, itu memang bukan hasil usahamu. Tapi semua orang yang sudah punya iman dalam Yesus Kristus, tidak mungkin tidak mengamalkan. Kalau kita punya see the unseen, tidak pernah menjadi kelihatan, ya sia-sia. Kosong saudara. See the unseen itu kayak kita di posisi yang tepat untuk melihat itu. Kita sudah punya posisi untuk melihat, jadi ahli waris. Sudah dapat itu posisi. Tapi enggak diamalkan, sia-sia katanya. Dunia tidak akan tahu siapa orang yang sudah selamat, siapa yang tidak selamat. Karena kalau ditinjau dari perbuatan apa yang kelihatan mata, saudara kalah dibanding mereka. Betul enggak? Iya kan? Kalau dunia merasa yang lebih beriman adalah orang yang memberi dampak dalam hidup dia. Contoh, kalau saya cuma ngomong doang, saya ini imannya benar loh dalam Yesus Kristus. Saya sampaikan kepada mereka bahwa mereka butuh juru selamat. Oke, saya asik-asik ngomong. Jadi saya ini kristenisasi. Orang yang dengar, sumpek dengarnya. Tiba-tiba ada orang yang bukan Kristen. Oke, mengulurkan tangan kepada orang itu. Bagi mereka yang beriman itu, kita ini nggak beriman. Percuma kita ngomong, kita punya iman yang benar dalam Yesus Kristus. Tuhannya benar. Perbuatan Yesus di atas kayu salib benar. Berita yang kita sampaikan benar. Tapi orang itu tidak bisa merasakan. Ngomongnya I love you benar. He loves you benar. Tuhan mengasihimu, Pak. Benar. Tapi ternyata yang memberikan hidupnya di orang yang sulit ini, yang mendengar Injil kita, ternyata yang nyamperin dia bukan kita. Kita cuma ngomong terus pergi. Ada orang sebelahnya. Mengungkapkan kasihnya dengan perbuatan langsung. Langsung. Ya, bagi orang yang bersangkutan, orang itu yang beriman, bukan kita. Iman kita kosong, enggak memberi dampak ke orang, saudara. Oleh sebab itu, saya bukan mematok ya kehidupan kita seolah-olah inilah disebut buah. Pastor, mungkin ini ya maksudnya buah ya. Menghasilkan buah itu supaya orang bisa rasa itu kayak gini ya. Ya belum tentu, bukan yang saya bilang kalau gitu berbuat ya, bukan. Tapi ini hasil mengamalkan apa yang kita imani. Kalau iman kita benar dalam Yesus Kristus, sebenarnya Kristus enggak pernah pasif, saudara. Benar loh, enggak pernah pasif. Contoh ya, kalau Kristus dalam kita izinkan dia, kita amalkan ya, iman kita amalkan. Waktu kita melihat orang dalam kebutuhan itu atau tiba-tiba ada sesuatu terjadi, saudara pasti Roh Kudus bicara sebenarnya. Tapi kerelaan kita mau nggak kita lakukanlah gitu loh, keluarin gitu. Sudah rasa nih, tapi kita kan kebanyakan cuek. Kenapa? Toh aku nggak dihukum kalau aku nggak lakukan apa-apa. Akhirnya kita jadi orang bebal, saudara. Saya tidak menghakimi ya, bukan, oh jadi kalau bebal pastor masuk neraka ya? Enggak lah, saya nggak bahas neraka lagi nih. Rumah kita bukan neraka, rumah kita udah pasti surga. Sekarang kita mau mengenal firman Tuhan dengan benar, supaya kepenuhan Kristus termanifestasi. Kemarin saya pakai bahasa-bahasa begitu, ternyata enggak semua orang paham, saudara, manifestasi itu apa. Orang Kristen lah yang tahu itu manifestasi. Kalau saya ngomong sama orang umum, apa maksudmu manifestasi? Kristus termanifestasi. Kan agak sulit gitu loh. Makanya ini bahasa masih lumayan lah, mengamalkan imanmu. Wah itu masih oke. Masih cocok ranah orang beragama kan. Mengamalkan Pancasila gitu. Artinya mempraktekkan nilai-nilai Pancasila itu dipraktekkan. Salah satunya toleransi, saling hormat menghormati, betul ya. Juliana kan duta Pancasila bukan? Di sekolah. Ya kan? Dulu kan zaman kita ada penataran P4 ya. Pedoman, penghayatan dan pengamalan Pancasila P4. Supaya apa? Supaya waktu kita bernegara di negara kita, itu kita tahu bagaimana bersikap dengan yang lain gitu loh. Karena kita ini dalam keberagaman. Karena beragam sekali kan. Sehingga kita perlu pedoman yang jadi acuan supaya kita waktu
bermasyarakat ini tidak aneh gitu loh. Kalau enggak kan kita jadinya hidup dengan dunia sendiri. Yang lain dianggap salah langsung terus. Jadi nggak ada toleransi, kemudian tidak bisa menerima pendapat orang, tidak bisa menghormati juga gitu kan. Makanya perlu penataran tadi. Tapi itu harus diamalkan, makanya pedoman penghayatan dan pengamalan harus diamalkan. Kalau nggak diamalkan, hayati aja terus. Untuk apa penghayatan yang sia-sia kan? Iman yang sia-sia kosong saudara, kalau tidak diamalkan. Jadi saya yakin dan percaya, kita ada di AGF ini bukan kebetulan. Dan Tuhan menaruhkan tema ini tahun ini, kalau sepanjang tahun kita fokus bicara ini pun saya rasa nggak selesai kok saudara. Karena tetap Tuhan itu nggak kelihatan. Tapi PR kita melihat yang tidak terlihat itu, yang tidak kelihatan, see the unseen, sehingga kita tahu bagaimana berurusan sama yang kelihatan. Itulah mengamalkannya. Dan ini butuh waktu berapa lama? Seumur hidupmu saudara. Selama masih ada bernafas, kerjaan kita mengamalkan itu semua. Dari mana? Dari yang tidak kelihatan. Karena kita memang diutus dari surga. Sekarang kan kita warga kerajaan Allah. Mana sertifikatnya? Oh, enggak kelihatan. Enggak ada sertifikatnya. Kalau baptis tadi ada. Makanya semalam saya bilang waktu baptisan, saya bilang ini adalah tindakan fisik. Tindakan jasmaninya sebagai satu ketaatan, langkah taat secara jasmani. Sebenarnya yang menyelamat kamu itu iman tadi itu. Yang akhirnya disertai perbuatan secara fisiknya itu menunjukkan keluar, oke, saya mau dibaptis pastor. Tidak ada yang menyuruh. Tidak ada yang kalau enggak dibaptis kau enggak selamat. Enggak. Tapi mereka tahu bahwa saya sudah terima Yesus, saya sudah diselamatkan. Responnya adalah memberi diri dibaptis gitu. Dan itu adalah keputusan pribadi yang memang dia ingin mengamalkan aja gitu loh. Dan ini akhirnya jadi kelihatan ada sertifikat. Jadi sekarang gini, kita sertifikat kerajaan Allah, kita diutus dari surga, mana sertifikat? Surat tugasnya ada enggak? Enggak ada. Tapi sebenarnya kan saudara memang betul ditugaskan. Tapi orang dunia tidak akan melihat itu sampai mereka melihat engkau mengamalkannya. Ketika engkau mengamalkannya, mereka bisa rasakan, mereka benar bisa mengatakan begini, kamu memang utusan surga. Dan waktu itu terjadi saudara enggak besar kepala lagi. Kenapa? Karena kita enggak memandang muka. Betul? Kalau kita melayani di sini dan kemudian tidak ada yang tepuk bahu kita. Saya khotbah, luar biasa berapi-api. Tidak ada orang yang pernah bilang, pastor khotbahmu selalu luar biasa. Misalnya tidak ada. Enggak, soalnya kalau lagi berapi-api harus dibasahi. Kameranya jadi kaget, kemana dia? Waduh, udah mau jam 12. Sampai di mana tadi Pak? Bukan yang berapi-api lah. Hah? Oh iya khotbah. Jadi misalnya kalau saya khotbah gitu kan, udah berapi-api saya khotbah, tak ada pernah satu orang pun yang memuji saya. Ya kan? Apakah harus saya berhenti berkhotbah? Kan tidak kan? Nah, tapi pastor, kalau pastor terus berkhotbah pada orang tidak memberikan pujian, berarti kan orang nggak suka. Pastor khotbah terus, gimana membedakan orang muka tembok sama orang yang orang yang tidak bermasalah lagi dengan diri, tidak ada lagi egonya. Gimana membedakannya? Saya nggak bisa membedakan kalau untuk diri saya. Kenapa? Karena saya terlalu percaya selama kita bukan demi itu, maka saya cuma tahu lakukan terus. Ya kan? Nanti kalau sampai benar terbukti, nggak ada lagi orang mau di gereja ini karena memang saya khotbah terus. Nggak ada lagi yang mau dengar lagi, udah pergi semua, baru saya merasa udah saatnya. Saya berhenti berbicara, karena terus berbicara pun tak ada lagi yang dengar, berhenti. Ya kan gitu. Tapi kalau selama saya tahu memang itu bagianku, oke, oh tapi nggak pernah dipuji orang, ya nggak apa-apa, gas aja terus. Memang itu bagian kita. Karena kalau seandainya dipuji-puji terus, ya kan, jangan-jangan kita harus berhenti malah. Maksudnya gini, karena kalau dipuji-puji terus juga, itu nggak ngefek juga lagi gitu loh.
Karena kalau dihina pun nggak ngefek, dipuji pun nggak ngefek, berarti kita melakukan secara murni aja udah sekarang. Setuju nggak saudara? Secara murni aja kita lakukan. Murni lagi sudah sembuh kan? Secara murni dan Tina adiknya. Apapun yang kita lakukan, kalau kita benar lahir tanpa memandang muka, kita mengamalkan iman kita dalam Yesus Kristus, orang akan melihat iman kita bukan iman yang kosong. Orang akan berubah hidupnya. Itu pelayanan jauh lebih penting, saudara. Itu lebih berefek daripada kita pintar merangkai kata-kata. Pintar kita WL bermain musik atau apapun yang kita kerjakan. Kalau aser standar dia ya, nggak bisa lagi kita bilang pintar. Kalau main musik bisa. Wih, koknya mantap gitu kan, ada ketukan pas gitu kan. Kalau aser nggak bisa kan pakai ketukan, pakai apa. Pokoknya kalau dia sapa orang, orang merasa disambut, ya sudah berarti bagus asernya gitu loh. Kalau khotbahnya itu lagi khotbah nggak ada yang tidur, berarti bagus lah khotbahnya kan gitu kan. Itu aja yang bisa kita lihat. Kalau yang lain sebenarnya nggak boleh menyurutkan kita, saudara. Ya kan? Karena kalau memang akhirnya orang merasa, bahkan Yesus pun saudara, nggak mungkin dia ngomong yang tidak benar kan. Ngomong yang benar pun tetap ada orang nggak suka kok. Tapi nggak mungkin menyurutkan dia kan. Kalau memang itu panggilan dia yang memang harus dia selesaikan sampai setia di atas kayu salib, dia akan lakukan walaupun orang memfitnah dia, orang tidak percaya, orang memang nggak suka sama dia, cari kesalahannya, tetap dia harus jalan sampai selesai. Karena dia tahu dia itu siapa. Kalau saudara tahu saudara siapa, maka saudara amalkan tanpa memandang muka. Ketika orang tidak hargai pun akan gas. Kenapa? Karena memang itu panggilan kita, selesaikan saudara. Amin. Kalau Tuhan kumpulkan kita di sini, mari kita selesaikan bersama-sama. Amin. Ya nanti tiba-tiba saya pindah pula ke Jakarta, saudara bilang, pastor bilang kayak gitu, pastor nggak selesai. Kita akan bersama saudara. Ya, itu jarak nggak masalah, karena pastor Paul pun di Jakarta, di Singapura, kok Jakarta saya bilang, di Singapura. Tapi kan nggak pernah kita merasa dia tinggalkan kita. Nggak pernah. Kenapa? Karena dia tetap mendoakan kita tetap bisa cari dia. Iya kan? Itu jauh lebih penting ketimbang secara fisik orangnya ada, tapi nggak ngefek iman kosong tadi itu. Betul nggak? Kita konon katanya mau memberitakan Injil, sedangkan di dalamnya pun nggak bisa dirasakan oleh kiri kanan kita yang sangat dekat ini. Betul nggak? Yang sangat dekat ini di antara kita di sini. Ternyata pun nggak bisa terima satu dengan yang lain. Konon katanya mau memberitakan Injil. Gimana saudara? Gimana? Saudara bisa terima saya enggak sih? Saya banyak kelemahan loh, yakin? Yakin? Ya, saya banyak kelemahan saudara. Ada yang saya tidak sengaja, ada juga yang saya sengaja. Maksudnya bukan, kebanyakan tidak sengaja lah ya. Kalau sengaja itu berarti udah nggak paham ya. Kadang-kadang memang kita nggak bisa menyempurnakan itu saudara. Mengamalkan iman, saya tutup dengan satu ayat. Mengamalkan iman, ini benar-benar tutup karena udah jam 12. Ibrani 12 ayat 2. Pastor ambil Ibrani berarti ayat tentang iman ya. Iya, ini adalah benar-benar penutup untuk kita semua supaya ingat bagaimana mengamalkan itu dengan sempurna. Ayat 2, caranya mengamalkan itu adalah marilah kita, kan saya tadi bilang ini caranya ya mengamalkan iman. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yesus tidak kelihatan saudara. Tapi mata kita harus tertuju, see the unseen. Caranya seperti itu, yang memimpin kita dalam iman. Rupanya, oke, saya kasih tahu amalkan imanmu, tapi ternyata yang memimpin kita pun Yesus. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Sehebat-hebatnya kamu amalkan, tidak akan pernah sempurna saudara. Sampai kapan pastor kita amal? Sampai kita mati saya bilang kan. Nanti sampai di surga, enggak butuh lagi itu semua. Sudah bertemu muka dengan muka sama Yesus. Itulah iman kita yang sejati rupanya, pribadi Yesus. Tapi sekarang gimana? Mengamalkan Yesus di atas muka bumi adalah seperti ini. Dia yang memimpin, membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan katanya.
tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Ya. Dan saudara bisa baca seterusnya. Kalau saya ambil dari sisi bahasa Inggris, saudara, New King James ya, bahasa Inggris saya kurang bagus ya. Looking unto Jesus, lihatlah pada Yesus, the author and the finisher of our faith. Artinya, Yesus itu yang memulai iman dan yang mengakhiri iman kita. Dia yang memulai, dia yang mengakhiri. Ada lagunya ya, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Yesus yang memulai iman kita. Kalau enggak ada Yesus, enggak bisa kita masuk ke dalam hidup yang orang beriman tadi itu. Tapi ingat, yang mengakhiri pertandingan ini pun Yesus sebenarnya. Jadi kita ini sebenarnya dikasih tahu, oh saya dibenarkan oleh iman, bukan hasil perbuatan. Kita iyakan juga, oh iman tanpa perbuatan adalah mati. Setuju juga, amin. Harus kita setuju semua ini. Kenapa? Karena ini satu kesatuan. Yang jelas, saudara adalah anak Allah yang maha tinggi. Dan hari ini, saya melihat saudara tidak lagi ditinjau dari segi kelemahannya. Saya tinjau dari segi keyesusannya. Keyesusannya, karena iman saudara itu ternyata adalah pribadi Yesus. Dia yang memulai, dia yang mengakhiri iman kita. Who for the joy that was set before him endured the cross. Berarti dia terus dengan sukacitanya itu bertahan terus sampai ke salib katanya. Despising the same, mengesampingkan rasa malu kan, and has sat down at the right hand of the throne of God. Yang akhirnya duduklah dia sebelah kanan Allah Bapa di tahta di surga. Amin saudara. Dan kemudian, oke, saya rasa itu saja saudara. Jadi maksud saya adalah mulai hari ini mari kita melihat. Kita ini orang beriman. Kita ini imannya dalam Yesus Kristus. Saudara punya iman yang benar. Saudara di dalam posisi yang benar, saudara punya identitas yang benar. Saudara benar sepenuhnya di dalam Kristus Yesus. Tetapi sampai saudara izinkan Yesus itu termanifestasi, keluarkan, amalkan imanmu. Sehingga orang yang kenal kamu, berurusan sama kamu, bisa merasakan, oh benar, ini Pak Arnold ini memang utusan surga. Oh benar, Tuhan kirim Pak Arnold, sehingga hari ini hidupku berubah. Saudara pernah enggak mendapatkan konfirmasi seperti itu? Saudara pernah enggak merasa terkonfirmasi ketika orang mengatakan hal seperti itu? Itu untuk konfirmasi, bukan untuk bikin besar kepala, saudara. Saya bersyukur sekali, sejak saya kenal kamu, hidup saya berubah. Itu untuk konfirmasi, bukan untuk besar kepala, saudara. Kadang-kadang kita bisa dapat poin-poin seperti itu. Untuk membuat kita itu tahu bahwa, ya, kita sama-sama di jalur yang benar, di jalur yang tepat. Orang ternyata betul bisa merasakan iman kita yang kita amalkan. Jadi iman kita tidak disebut kosong. Amin saudara? Mari kita bangkit berdiri.